Ciri utama para nabi itu ngendikan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya dijadikan di mana-mana itu berkah. Jadi seseorang hidup harus di mana-mana manfaat. Terus ketika beliau ngendikan babun la yutrakul haqqu li ajril batil, bahwa kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada banyak kebatilan. Beliau terus ngendikan inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Jadi di sofa itu ada berhala namanya Isaf, di Marwah ada berhala namanya Nailah, atau sebaliknya pokoknya Isaf dan Nailah. Terus sahabat kalau mau sa'i itu merasa dosa karena harus melewati berhala-berhala itu. Sehingga mereka tanya, ya Rasulullah, saya ini tetap tawaf enggak? Padahal di tempat-tempat itu ada berhala. Terus kata Allah, tetap tawaf. Nah, tetap tawaf ini artinya apa? Melakukan barang hak meskipun di situ banyak kebatilan. Itu manhajnya para orang-orang alim kita. Mbah Mun, Mbah Mus itu ya berkawan sama orang yang macam-macam. Kamu tidak usah ngeritik. Itu fikihnya sudah kelas tinggi. Fikihnya tuh la yutrakul haqqu li ajlil batil. Saya di mana-mana cerita. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu syarat kamu kalau daftar wali harus punya kitab itu. Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kitab itu yang jadi indukan Ihya ketika menyebut manaqibul akhyar. Kita tahu Ihya kalau bab tasawuf mengikuti Kutil Qulub yang dikalang Abu Thalib Al-Makki. Kalau fikih tentu beliau mengikuti Imam Haromain gurunya, yaitu kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kalau manaqibul akhyar beliau mengikuti kitab Khilyatul Auliya. Dan mengikuti itu penting kalau dalam tradisi kiai. Enggak boleh seorang kiai kok mikir sendiri, namanya mustakil. Kalau mustakil itu mubtadi', bikin tatanan baru dalam agama. Justru ulama itu harus niru sebelumnya karena sanad itu harus musalsal, enggak boleh. Imam Syafi'i bilang haram terus kamu bilang halal. Terus murid kamu bilang makruh. Terus muridnya kamu ya pokoknya khilaful aula, enggak boleh gaya-gayanan gitu. Kalau di kampus plagiat itu dilarang, kalau di pondok itu wajib. Makanya banyak kalau tes itu ngerpek. Karena belajar itu tanpa batas katanya. Lu kok ngerpek? Mboten ya, jare belajar kapan saja. Jadi mboten ngerpek, mutolaah pas tes. Jadi kacau tuh santri itu. Mutolaah tapi pas apa? Tes. Itu dalam kitab Khilyatul Auliya diterangkan. Uniknya rawinya itu siapa? Sufyan bin Uyainah, orang yang sangat khusyuk. Gurunya Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i punya guru zaman di Mekah itu namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dalam hadis ngikuti Sufyan As-Sawri sama Ibnu Uyainah. Tapi beliau intisabnya lebih ke Imam Malik ketika ngaji apa? Muwatta. Terus beliau punya guru usul fikih namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu Sufyan bin Uyainah dalam kitab itu diceritakan. Pernah suatu saat Isa sama Yahya. Ini supaya saya tahu fikihnya Mbah Mun, fikihnya Mbah Mus. Isa sama Yahya itu satu nabi yang sama-sama muda, yang satu angkatan. Saya berkali-kali cerita, nabi yang satu angkatan itu ada 3. Tapi yang 2 ini enggak level, yaitu Ibrahim dan Lut. Tapi enggak level karena Lut itu adalah pernah keponakan siapa? Ibrahim. Musa dan Harun, tapi Harun itu enggak levelnya Musa karena dia jadi nabi berdasar proposal Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu alsak, agak pelak. Sehingga beliau kalau menjelaskan kesulitan, terus pakai jubir. Makanya kemarin-kemarin itu ada wali yang kalau ngomong pakai apa? Jubir. Akhirnya Nabi Musa ngendikan apa? Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, saya ini lisannya agak pati fasih. Tolong Harun sing huwa afsahu minni lisanan. Yang lisannya lebih fasih tolong jadikan nabi. Sama Allah dituruti, Harun jadi apa? Nabi. Tapi yang dapat wahyu Musa, jadi dia hanya jubir. Makanya seangkatan tapi tidak level. Yang seangkatan level itu hanya Yahya dan Isa. Nabi Isa kita tahu berstatus wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Jadi mulai kecil sudah pinter. Nabi Yahya ya enggak kalah keren. Ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainal hukma sabiyah. Ketika kecil sudah pinter. Jadi ini rivalitas dalam ilmu. Makanya khilaf itu penting. Jangan gontok-gontokan, berarti ora tau ngaji. Khilaf itu penting. Nabi Yahya itu kalau jalan-jalan sampai Nabi Isa, itu yang Nabi Yahya mesti tanya, aina khiyarun nas, rumahnya orang baik mana? Saya mau nginep di situ. Mesti tanya gitu kalau di satu perkampungan yang beliau-beliau sedang jalan-jalan. Tapi kalau Nabi Isa tanyanya aneh, aina syirarun nas, wong sing elek-elek manggone nang ndi?
Akhirnya ini kan terjadi debat, tapi karena sama nabinya ya tidak debat kusir terus kubu-kubunan kosong berapa sama kosong berapa, enggak, ini sama ya sama-sama kosong-kosong, sama-sama orang ikhlas itu kosong-kosong. Sama lama terus debat kecil. Kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Mana orang-orang baik? Jawabnya Nabi Yahya, ya kumpul orang baik itu enak, nyaman, teduh, enak lah. Nah kamu kenapa kok tanya mau nginep di aina syirarun nas? Ana nabiyun, ana tobibun, udawil mardo. Saya ini dokter, nabi itu dokter. Di mana-mana dokter menyembuhkan yang sakit. Kalau Anda peneliti penyakit, cari daerah yang banyak endemik penyakit apa yang daerah sehat? Daerah yang kena endemik penyakit. Tapi problemnya Anda sendiri berpenyakit dan kalau ke situ tambah nemen. Ya sama. Kalau kamu kira-kira tidak kuat ya jangan kumpul orang yang seperti itu. Kamu tidak kuat kan? Malah katut. Tapi fikih-fikih kiai-kiai kita, guru-guru kita, berteman orang macam-macam tenang saja. Karena mereka kekuatan kesalehannya sudah absolut, sudah kuat sekali. Ya tentu bi'aunillah wa bitaufiqi. Sehingga kamu tidak usah meki para guru-guru kita. Saya pernah didhawuhi Mbah Mun. Ya Jong ya aku wis ketemu Megawati. Piye-piye Indonesia kudu damai. Engko nak tukaran yo repot. Jane yo piye aku yo kiai. Artinya beliau harus ketemu karena untuk supaya Indonesia itu damai. Beliau anggap saja makili religius, Bu Mega makili apa? Nasional. Dan Indonesia damai itu kalau ada kerjasama antara kaum nasionalis dan kaum apa? Religius. Jadi yang namanya damai itu penting sekali. Sampai Rasulullah itu pernah berdamai sama orang yang jelas-jelas kafir. Apalagi Indonesia belum sampai seperti itu. Yaitu kita tahu dalam Sulhul Hudaybiyah, Nabi berakad damai sama Suhail bin Amr. Padahal kafir. Nah, kalau kamu Qur'annya sudah seperti itu, maka Qur'an itu punya kekuatan yang luar biasa. Ketika Sayyidina Ali konflik sama Sayyidina Muawiyah, itu dirumuskan kita berdamai. Setelah kita berdamai, terus ada pertanyaan begini. Lalu orang yang sedang konflik itu nak ketemu raine, roh raine wis ra seneng. Ning dinggon jenenge konflik ketemu raine wis ra seneng. Oke, kita pakai mediator, kata Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali pakai mediator, Muawiyah pakai mediator. Terus orang Khawarij bilang, dalilnya apa mediator itu? Enggak ada Qur'annya. Itu orang Khawarij. Sama enggak usah tanya, kalau orang sekarang yang apa Gus? Wah itu mari fitnah, itu provokator berarti tanya gitu. Singkat cerita terus Sayyidina Ali itu agak marah. Karena beliau terbentuk oleh Quran. Itu spontan Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika suami istri menghadapi konflik, di mana-mana konflik roh raine kan gak seneng. Maka yang keluarga lelaki kirim mediator, yang keluarga perempuan kirim. Terus dari Sayyidina Ali, wa ummatu Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Umatnya Muhammad lebih serius ketimbang urusan lelaki dan perempuan. Wong suami istri saja kalau konflik butuh mediator, apalagi hadhil ummah. Segampang itu mereka istidlal. Jadi mediator dalilnya mana ya? Dalilnya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Dulu Quran itu seperti itu. Nah sekarang problemnya Quran itu tidak dikaji seperti itu sehingga fasihul ibarat atau fasihul akli atau balaghatut ta'aqqul itu enggak ada. Makanya saya ini pengagum kitab Ibnu Hajar al-Asqalani yang nyari Bukhari. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani termasuk mukjizatnya Quran adalah al-iltizat al-aqli. Akal itu menjadi nyaman. Itu uniknya yang dicontohkan seperti ngaji saya malam ini. Misalnya Allah ngendikan am khuliqu min ghairi syai'in. Yang namanya maujudat tentu diciptakan sesuatu yang maujud. Karena akal akan tersiksa ketika dicekoki gini. Hadhil maujudat khalaqahal adam. Tersiksa enggak akal kamu sebagai orang waras dicekoki pikiran hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini maujudat disebabkan oleh ketiadaan. Mesti kowe ra iso turu. Barang rono kok iso gawe iku piye? Nah ini yang dimaksud dalam ilmu tasawuf ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi cara tenangnya hati itu macam-macam. Nak wong toreko wis wong kon wiridan. Nak koyo kula rada ahli akal, wis meneng. Alhamdulillah di pangeran sing wujud. Berarti hadil maujudat khalaqahal maujud. Berhubung maujud ini pencipta berstatus super. Super itu dalam agama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab. Atau kausa primamboh lah sauni-uni. Yang penting itu ora hadil maujudat khalaqahal adam. Makanya kata beliau,
Nabi itu bukan sekedar jamal suratan, ganteng secara perawakan, secara fisik enggak, tapi juga Nabi punya jamalul akal. Akalnya itu nyaman. Yaitu kita disuruh iman dengan sesuatu yang memang kita nyaman. Seperti kita disuruh iman bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, oleh al-mawjud yang super. Kan terus nyaman. Coba kalau kamu diajarin Islam, alam ini yakini yang menciptakan adalah ketiadaan. Oh, kamu kuliah sampai profesor, sampai dokter pusing. Ini ajaran apa? Sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Itu namanya termasuk ajaran ini indah karena ada al-iltizat al-akli. Kenyamanan apa? Berpikir. Karena terusnya. Ya saya kira demikian, ini audisinya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.